Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bersaksi tentang mimpi saya beberapa waktu yang lalu. Di dalam mimpi ini, saya tidak membawa agama apapun, dan saya tidak menyudutkan agama apapun juga. Saya bermimpi, di dalam mimpi saya ada di dalam sebuah gedung gereja, gedung ibadah. Di saat itu ibadah akan segera dimulai, dan saya ini adalah seorang Protestan, tetapi dalam mimpi itu saya berada di dalam gedung ibadah Katolik. Di saat itu ibadah hampir dimulai dan semuanya sedang melakukan persiapan. Di dalam mimpi itu saya seperti seorang pelayan dan tinggal di kawasan gedung ibadah itu. Seperti saya, kalau boleh dikata, seperti anak asrama atau seorang anak pesantren. Saya hendak bersiap-siap untuk ibadah. Kemudian saya diantar oleh seorang perempuan, itu seperti kakak rohani, kakak senior. Saya diantar untuk mandi dan berganti baju. Tetapi ada seorang pria ini saya tidak tahu dia menjabat sebagai apa, tetapi pria ini memakai jubah panjang berwarna putih, dan ada kera bajunya ini, di tengahnya ada merah sampai ke bawah, merah. Saya tidak tahu itu sebutannya pelayan, jabatannya apa, tetapi dia terus mengikuti saya. Saya merasa di saat itu, di dalam mimpi itu, saya seperti seorang yang yatim piatu dan tinggal di asrama, atau yang sering juga disebut pesantren. Saya hendak mandi dan melakukan persiapan diantar oleh seorang kakak senior perempuan, tetapi pria ini yang memakai jubah putih panjang dan yang ada las merah dari leher tengah sampai ke bagian bawah, itu terus mengikuti saya dan memperhatikan saya dan terus mengawasi saya. Ketika saya sudah ambil gayung, saya ada di bak mandi, di depan bak mandi, saya hendak mandi, pria itu terus melihat saya. Saya merasa sangat risih dan ketakutan, lalu saya menangis dalam posisi saya berjongkok menutupi tubuh saya yang di depan. Saya sambil menangis berteriak. Pria itu memandangi saya dengan tersenyum-senyum dan terus memperhatikan saya, tetapi saya merasakan itu sesuatu yang sangat risih, dan saya sangat tidak nyaman dan tidak suka, sehingga saya menangis berjongkok. Saya menutupi tubuh saya bagian depan, dan di seberang gedung ibadah itu saya melihat di depan rumah itu, pintunya terbuka, ada seorang pria sedang mondar-mandir seperti sangat gelisah memperhatikan ke arah saya. Pria itu seperti suami saya. Lalu ketika saya menangis berteriak histeris, seperti saya tidak berdaya saat itu, tiba-tiba pria ini datang dan memukul pria yang memperhatikan saya itu, yang memakai baju putih, jubah panjang, dan memukul dia dengan meninjunya.
pria itu menolong saya. Di dalam mimpi itu, pria itu seperti suami saya, tetapi pria itu posturnya lebih rendah dari suami saya. Dia itu adalah Bapak Aditya Nugrahanto. Dialah yang membela saya. Demikian mimpi saya. Beberapa waktu saya terus bertanya-tanya apa arti mimpi saya, dan Tuhan meneguhkan mimpi saya ini dengan artinya bahwa di dalam gedung-gedung ibadah yang memakai jubah-jubah keagamawian, semuanya dibalut dengan kegiatan-kegiatan kerohanian yang tampak rohani, tetapi semuanya adalah penuh dengan manusia-manusia yang munafik, penuh dengan jubah kemunafikan, penuh dengan kenajisan dan kotor. Semua ibadah keagamawian yang dilakukan di dalam gedung-gedung ibadah, baik di mana saja, itu seperti ditujukan menyembah kepada Tuhan, padahal yang mereka lakukan adalah memuaskan segala hawa nafsu najis dan yang sangat kotor di hadapan Tuhan. Tuhan membukakan banyak rahasia-rahasia saat ini yang sedang viral di media-media sosial. Tuhan membukakan betapa bobroknya orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, tetapi di dalamnya itu penuh dengan kebusukan dan kenajisan. Tuhan Yesus yang membela saya. Dialah Bapak Aditya Nugrahanto yang sudah datang kedua kali, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beliaulah atau Alfa Omega, Tuhan Yesus Kristus yang membela anak-anaknya dan yang membongkar semua kebusukan dan kejahatan manusia yang ditutupi dan dibalut dengan segala kegiatan kerohanian di akhir zaman ini dibongkar. Tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi, dan lawan daripada setan-setan yang memakai manusia-manusia yang demikian itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali di akhir zaman ini yang bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Itulah lawan dari si jahat, si Dajjal, untuk membela anak-anaknya di masa akhir zaman ini. Demikianlah kesaksian saya. Bertobatlah bagi semua yang mendengarkan kesaksian ini, bahwa Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan pesannya akan memurkai manusia-manusia yang demikian, yang memakai jubah-jubah keagamawian yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan akan mencurahkan murkanya atas kota-kota mereka dengan murka Tuhan, dengan 7 elemen bumi yang saat ini sedang berlangsung. Bertobatlah, inilah pesan Tuhan, bahwa bagi kita semua manusia mendengarkan pesan ini agar bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudari semua di mana saja berada. Kemuliaan hanya bagi nama Bapa Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Elohim. Amin.